Sholat, bukan somat. Sholat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin sholat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustadz, cuman rasanya bu, macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umrah, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis As-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah solat. Dan solat waktunya tak boleh digeser. As-salatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustadz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Tak boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya karena di Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul? Saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya. Masa LCMA nanya? Yalah Pak, pokoknya siap-siap. Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Pelembang sholat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhu subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini, solat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Hebat. Ustadz Somad boleh nanya Ustadz? Boleh. Ustadz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali. Kira-kira solat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Mazhab kesiangan. Janganlah solat-solat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang solat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaallah. Kenapa Ustadz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tablik akbar. Subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul
Kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz. Ya, apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda Ashabul Kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim, sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit, begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. Mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan. Tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700. Zaman Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini ada anak muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis kotor, tapi berkhidmah untuk Ashabul Kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansuh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah. Yang lagi melihara anjing. Siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama saya pelihara anjing herder 3. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Istiqomah solat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian? Jombloan sejati. Tulisan logonya say no to bonceng. Mantap. Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustaz, saya dikasih mereka di Yogyakarta, dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad, tulis di belakang, born to ride, ride to Jannah, lahir untuk mengendara menuju surga. Anak-anak geng motor, mantap. Dipasangkan ke saya pun langsung ke airport. Habis subuh pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor, saya naik pesawat. Tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Cepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah, beriman hanya kepada Allah sudah, menegakkan sholat sudah. Masuk yang keempat, wa ataz zakah, berzakat. Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya, karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya lulus,
Diuji kakinya sholat berjamaah, lulus. Diuji matanya sholat tahajud, lulus. Diuji kantongnya, di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Ini orang na'udzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustadz? 85 gram kali 500.000 1 gram, 42.500.000. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500.000 sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42.500.000 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500.000 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600.000 itu udah kena menurut Basnas, amil zakat nasional yang sudah disepakati ijma' antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia, 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut, duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustadz, saya sebulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya. 1.025.000. 5 juta berarti 125.000. Saya 10 juta Pak Ustadz, 250.000. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin Pak. Masalah duit ini kita tak bisa ngelihat orang, tak bisa dinilai duit dari wajah orang. Ada hitam, jelek, pesek, pendek. Tapi buka dompet 100 juta. Ada ganteng putih, tengok dompet 2.000 perak. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta. 100 juta zakatnya berarti 2,5 juta. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya Bos. 2,5 juta. Saya tak tahu entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan Bapak petugas Basma, Badan Amil Zakat Pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit. Tapi ada dia yang tahu, la ta'khuzuhu sinatun. Dia tak mengantuk, tak tidak tidur. Tak mau berzakat, simpan, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu akupunktur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya tempurung kelapa yang di lutut nih lapuk. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Silakanlah. Yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. Tapi awas. Gimana? Udah ada terasa? Nah, kalau udah ada bayar. Nanti habis ini jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Jangan lupa subscribe, like, and share.